Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Aisyah Mahelani. Saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News Unpak TV. Tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari korban longsor yang tertimbun tanah di Kampung Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, petugas PT KAI masih terus berupaya memperbaiki rel yang menggantung akibat longsor. Isak tangis keluarga korban longsor di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan mewarnai proses pencarian 4 orang yang belum ditemukan pasca longsor Selasa malam. 6 rumah warga di RT 7 RW 4 rusak berat diterjang longsor akibat hujan deras yang mengguyur. 13 korban berhasil dievakuasi, 2 orang warga meninggal dunia sementara 4 orang belum ditemukan. Longsor tidak hanya merusak rumah warga, namun jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi sepanjang 15 meter menggantung akibat longsornya tanah bantalan rel setinggi 20 meter. Rel yang menggantung tepatnya antara stasiun Paledang dan stasiun Batu Tulis. Akibatnya perjalanan kereta api jurusan Sukabumi-Bogor dibatalkan. Kepala Humas PT KAI Daup 1, Eva Khoirunisa mengatakan pasca kejadian, tim sarana dan prasarana PT KAI akan fokus melakukan penguatan struktur-struktur untuk jalur rel terdampak longsor. Perjalanan KA Pangrango lintas Sukabumi Bogor dan sebaliknya dibatalkan untuk seluruh perjalanan pada Rabu 15 Maret 2023 dan seluruh pengguna jasa yang sudah melakukan pembelian tiket ini dapat melakukan proses pembatalan baik itu di stasiun Paledang Bogor ataupun di stasiun Sukabumi, dan pembatalan tidak harus dilakukan hari ini karena diberikan waktu sampai dengan 7 hari ke depan. Sementara itu perbaikan ditargetkan selama 3 hari ke depan. Tim Liputan Unpak TV melaporkan. Selanjutnya saya akan membacakan dongeng yang berjudul Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan mengembuskan nafas terakhirnya. Hal tersebut membuat Jaka Tarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja. Untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan, namun tak satu pun ia menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga, dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga, tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya, para bidadari selesai mandi. Mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun, hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kahyangan. Hal tersebut membuat Nawang Wulan merasa sangat sedih.
Tidak lama kemudian, Jakatarup datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarup kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan apa yang akan dilakukan nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasianya, Nawang Wulan yaitu memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan menggunakan sebutir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang sangat banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarup sangat penasaran. Namun, ia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarup, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Jakatarup pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke kahyangan. Namun, Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, hingga akhirnya ia pergi ke kahyangan. Namun, ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jakatarup tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jakatarup menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakatarup menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jakatarup hanya mampu menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tak termaafkan. Tiada lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik. Cukup sekian redaksi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.